Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanina Mutiarani Putri dari Pajak 19A. Pada video kali ini, saya akan mengisi SPT Masa PPN 11-11 bulan Juni 2020 berdasarkan transaksi yang tertera pada soal ujian akhir semester. Sebelum saya melakukan pengisian SPT, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SPT 11-11 ISPT 11-11 merupakan aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPNBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PKP yang diperbolehkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan serta SPT Masa PPN 11-11 dalam melaporkan transaksi usahanya adalah PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang terdiri dari PKP orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku kurang dari 1,8 miliar. Besarnya PM yang dapat dikreditkan adalah untuk penyerahan BKP sebesar 70% dari pajak keluaran dan dapat disimpulkan PPN terutang adalah 3% untuk penyerahan BKP. Sebelum mengisi SPT Masa PPN, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload terlebih dahulu aplikasi ISPT Masa PPN 11-11 melalui website djp.go.id ataupun website Ortex. Dan langkah berikutnya dengan menginstal aplikasi tersebut. Karena di sini saya sudah mendownload dan menginstal aplikasinya, maka langsung saja mulai untuk pengerjaannya. Sebelum mengisi SPT-nya, saya akan membuat database terlebih dahulu. Saya bisa ke local disk C, lalu ke folder yang program files yang x86. Lalu di sini terdapat folder DJP, dan pilih ISPT PPN 11-11 Di sini terdapat file DB kosong, dan terdapat dua pilihan database. Saya akan memilih yang paling atas, yang size-nya 992 KB. Ini bisa di-copy database-nya. Lalu saya pindahkan ke data E, dan di sini saya sudah membuat folder, yaitu PT Aneka Bening. Lalu database-nya saya pindahkan ke sini. Selanjutnya, saya akan merename database-nya PT Aneka Bening. Selanjutnya, bisa kembali ke ISPT, pilih program, pilih koneksi database, dan pilih browse DB. Karena tadi saya naruh database-nya di data E, maka bisa diklik data E-nya, lalu pilih folder yang PT Aneka Bening. Lalu klik OK. Ya, di sini sudah terlihat database kosongnya PT Aneka Bening, lalu bisa diklik pilih. Lalu di sini akan muncul tampilan login. Untuk username bisa diisi administrator, dan untuk password bisa diisi 123. Lalu oke. Muncul profil wajib pajak. Untuk NPWP-nya 01123456440100. Nama wajib pajaknya PT Aneka Bening. Untuk alamatnya di Jalan Tulus, Ikas, nomor 6. Untuk nomor telepon 0215678901. Kotanya Kota Tangerang. Untuk PKP-nya berdasarkan peredaran usaha. Untuk usahanya itu industri garmen. Untuk KLU-nya 54321. Tahun bukunya 1-12. Untuk penandatangan SPT-nya, nama saya Kanina Mutiarani Putri.
dan jabatannya sebagai Direktur Pertama. Lalu bisa klik simpan. Setelah mengisi profil wajib pajak, maka selanjutnya pilih menu Tools, pilih referensi, dan pilih nomor faktur. Karena pada soal tertera untuk nomor seri faktur pajaknya itu terakhir di angka 20, maka di nomor seri faktur ISPT-nya itu diganti menjadi 21. Lalu klik ubah, dan nomor seri faktur sudah berhasil diubah. Selanjutnya, pilih menu input data, dan pilih pajak keluaran. Lalu ubah masa pajaknya menjadi bulan Juni, dan tahun pajaknya ubah menjadi tahun 2020. Lalu selanjutnya, klik baru. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juni 2020, untuk detail transaksinya di sini nomor 1, yaitu kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lalu selanjutnya, isi NPWP lawan transaksinya, yaitu 01 123 091 9011 000. Untuk nama lawan transaksinya yaitu PT Maju Serentak. Lalu klik simpan. Dan untuk tanggal dokumennya yaitu tanggal 1 Juni 2020. Untuk DPP-nya ini kita pakai yang 75 juta karena yang 66 jutanya ini itu dilakukannya pada bulan Mei, jadi tidak usah diinput ke masa pajak bulan Juni. Lalu bisa klik simpan. Dan untuk transaksi yang kedua, tanggal 3 Juni 2020, itu tidak perlu diinput ke ISPT karena penyerahan DKP-nya itu terjadi di bulan Mei. Selanjutnya, transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 12 Juni 2020. Untuk detail transaksinya itu nomor 7, pada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Kenapa tidak dipungut? Karena PT Suwanda ini merupakan PDKB. Ini sudah jelas tertera pada soal. PDKB ini merupakan pengusaha di dalam kawasan berikat. Jadi untuk perusahaan yang berada di kawasan berikat itu tidak dipungut PPN. Lalu isi NPWP lawan transaksinya yaitu 02 055 456 4012 000. Untuk nama lawan transaksinya itu PT Suwanda. Lalu klik simpan. Dan untuk tanggal dokumennya itu tanggal 12 Juni 2020. Untuk DPP-nya itu 80 juta. Lalu klik simpan. Selanjutnya untuk transaksi keempat dan kelima yaitu pada tanggal 18 Juni dan 20 Juni ini tidak perlu diinput ke ISPT bulan Juni karena transaksinya itu terjadi pada bulan Mei. Selanjutnya transaksi yang keenam yaitu pada tanggal 21 Juni yaitu menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri. Untuk detail transaksinya itu nomor 3. Karena PT Bank Mandiri ini termasuk kepada pemungut selain bendaharawan. Untuk NPWP lawan transaksinya itu 01 000 707 8123 000. Nama lawan transaksinya PT Bank Mandiri. Simpan. Dan untuk tanggal dokumennya yaitu pada tanggal 5 Juni. Karena di sini penyerahannya itu dilakukan pada tanggal 5 Juni 2020. Untuk DPP-nya itu sebesar 900.000.
lalu klik simpan. Dan selanjutnya transaksi yang ketujuh pada tanggal 21 Juni 2020 itu menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemda Depok. Untuk detail transaksinya itu di nomor 2, karena bendaharawan Pemda Depok ini termasuk kepada pemungut bendaharawan. Lalu isi NPWP lawan transaksinya yaitu 00 001 123 9541 000. Untuk nama lawan transaksinya bendaharawan Pemda Depok. Klik simpan. Untuk tanggal dokumennya yaitu tanggal 21 Juni 2020. Untuk DPP-nya yaitu 150 juta. Lalu bisa klik simpan. Dan selanjutnya transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 yaitu menjual mobil pickup. Nah, untuk penjualan mobil pickup ini termasuk kepada pasal 16D. Untuk detail transaksinya itu nomor 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lalu untuk NPWP lawan transaksinya itu tidak tertera pada soal, jadi kita nolkan saja. Dan untuk nama lawan transaksinya itu di soal kepada nama masing-masing. Jadi kita tulis Amina Mutiara Untuk tanggal dokumennya yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 dan untuk DPP-nya itu sebesar 20 juta. Lalu bisa klik simpan. Untuk transaksi yang ke-9 yaitu pada tanggal 25 Juni 2020 itu diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana. Untuk detail transaksinya itu nomor 1 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Untuk lawan transaksinya NPWP-nya itu 01 221 041 5 061 000. Untuk nama lawan transaksinya yaitu PT Sukmana. Klik simpan. Dan untuk tanggal dokumennya itu tanggal 25 Juni 2020 karena penyerahannya dilakukan pada tanggal tersebut. Untuk DPP-nya itu sebesar 150 juta. Lalu klik simpan. Dan selanjutnya transaksi yang ke-10 pada tanggal 26 Juni 2020 itu menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir. Nah, untuk menyumbangkan sejumlah barang ini termasuk kepada DPP lain-lain. Jadi detail transaksinya itu nomor 4. Dan untuk NPWP lawan transaksinya ini tidak diketahui, jadi kita kosongkan saja. Dan untuk nama lawan transaksinya bisa ditulis masyarakat korban banjir. Untuk tanggal dokumennya itu tanggal 26 Juni 2020. Dan untuk DPP-nya ini karena di soal itu tertera nilai tersebut adalah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok, maka laba tersebut dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi untuk DPP-nya itu perhitungannya 100 per 110 dikali 22 juta, hasilnya 20 juta. Jadi untuk DPP-nya sebesar 20 juta. Itu bisa disimpan. Setelah transaksi pajak keluaran sudah terinput, maka akan muncul di daftar pajak keluaran. Selanjutnya, karena pada soal terdapat transaksi pengembalian barang yang terjadi pada tanggal 29 Juni, maka kita harus menginput retur. Untuk menginput retur, kita pilih menu input data, lalu pilih daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP.
Lalu untuk masa pajaknya sudah benar bulan Juni dan untuk tahun pajaknya diganti menjadi 2020. Lalu selanjutnya klik baru. Untuk dokumen yang direturnya itu sudah benar, nomor 1 yaitu faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksinya yaitu 03 151 214 8 013 000. Untuk nama lawan transaksinya yaitu PT Pelangi PT Simpan. Dan untuk dokumen yang direturnya yaitu NR strip 44 garis miring 6 garis miring 20. Untuk nomor seri yang direturnya ini saya isi bebas aja 010 000 20 karena tahun pajak 2020. Saya pakai angka 15 saja. Untuk tanggal dokumennya yaitu pada tanggal returnya tanggal 29 Juni 2020. Untuk DPP-nya itu sebesar 30 juta. Lalu klik simpan. Transaksi retur yang sudah diinput akan muncul pada daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Setelah semua transaksi pajak keluaran dan transaksi retur sudah diinput, maka selanjutnya pilih menu input data, lalu pilih buat SPT PPN 1111DM, lalu pilih masa pajaknya yaitu bulan Juni, dan pilih tahun pajaknya yaitu 2020. Maka di lampiran A-nya itu sudah ada 7 yang terinput, yaitu 7 pajak keluaran, dan untuk lampiran R-nya ini adalah 1 inputan transaksi retur. Lalu bisa klik buat SPT. Ya, SPT-nya sudah berhasil dibuat. Lalu selanjutnya pilih menu setting. Lalu pilih setting SPT PPN 1111DM. Dan bisa diklik masa pajak dan tahun pajak. Dipilih untuk masa pajak bulan Juni dan tahun pajak 2020. Oke, bisa diklik dan pilih buka. Selanjutnya pilih menu SPT, pilih lampiran SPT 1111DM dan pilih lampiran 1111 ADM. Untuk formulir 1111 ADN ini itu terdiri dari transaksi pajak keluaran. Dan untuk DPP-nya ini sebesar 495.900.000. Lalu pilih SPT kembali, pilih lampiran SPT 1111DM dan pilih lampiran 1111 RDM. Untuk formulir 1111 RDM ini merupakan transaksi retur, yaitu sebesar 30 juta. Selanjutnya, pilih menu SPT kembali. Pilih induk SPT 1111DM. Ya, di bagian satu ini, untuk yang huruf A, terdapat penyerahan barang. Penyerahan barang ini didapatkan dari lampiran 1111 ADM, yaitu sebesar 495.900.000. Lalu selanjutnya ke bagian 2 yang A sampai E. Di sini di huruf E itu dapat dilihat terjadi PPN kurang bayar yaitu sebesar 14.877.000. Oke, selanjutnya untuk di bagian 2 F sampai I. Di huruf H itu terdapat PPN kurang bayar yang dilunasi. Jadi kita klik. Dan untuk kode jenis setorannya itu yang 100 setoran masa PPN dalam negeri. Untuk NPPN ini kombinasi antara huruf dan angka sebanyak 16. Untuk jumlah pembayarannya ini sebesar kurang bayar yaitu 14.877. Untuk tanggal setornya ini
kita pakai di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi tanggal 1 bulan Juli 2020. Klik simpan. Ya, SSP-nya sudah berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ke bagian 3 sampai 4. Ya. Di sini di bagian nomor 3 ada PPN atas kegiatan membangun sendiri. Karena di soal ini terdapat informasi tambahan, yaitu selama pajak bulan Juni telah diganjakan sebesar 820 untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran sekian. Jadi kita buat, klik sini, dan untuk NTPN-nya kombinasi angka dan huruf sebanyak 16. Untuk jumlah pembayarannya itu sebanyak 10 juta. Kenapa 10 juta? Jadi perhitungannya itu 820 ini dikurang dengan harga perolehan tanah sebesar 320. Itu hasilnya 500 juta. Dan 500 juta ini dikalikan dengan tarif efektif yaitu 2%. 2% ini dari 20% tarif KMS dan 10% untuk tarif PPN. Jadi untuk DPP-nya itu 10 juta. Dan untuk tanggal setornya itu kita pilih bulan Juli tanggal, kan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, jadi kita pilih tanggal 10 Juli aja. SSP sudah berhasil disimpan. Lalu selanjutnya ke bagian 5. Lalu bisa diisi untuk kotanya, yaitu kota Tangerang. Dan untuk tanggalnya itu bisa akhir bulan berikutnya paling lama. Jadi kita pakai 30 Juli 2020. Bisa klik simpan. Dan datanya sudah berhasil disimpan. Setelah induknya sudah diisi, lalu pilih menu SPT dan pilih cetak SPT. Di sini bisa diklik untuk masa pajak dan tahun pajaknya. Untuk masa pajaknya itu bulan Juni. Dan untuk tahun pajaknya itu 2020. Di sini ada 3 formulir untuk bisa dicetak, yaitu yang pertama SPT induk, yang kedua itu lampiran A, yang ketiga itu lampiran R. Kita coba cetak satu persatu. Yang pertama SPT induknya, cetak. Ya, SPT induknya sudah berhasil dicetak. Dan selanjutnya kita cetak lampiran A. Untuk lampiran A sudah berhasil tercetak, yaitu daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Selanjutnya yang terakhir kita cetak lampiran R. Ya, lampiran R sudah berhasil tercetak, yaitu daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Setelah SPT induk 1111 DM beserta lampirannya sudah berhasil tercetak, itu berarti selesai sudah pengisian SPT 1111 DM. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.